Shalom, shalom. Sekali lagi shalom, shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kita masih boleh berkumpul di tempat ini. Maka jemaat yang menyaksikan live kita pada sore hari ini, mari kita sama-sama menyaksikan kemurahan Tuhan, merasakan lawatan Tuhan dalam kehidupan kita terlebih pada hari ini. Sebelum kita mulai hari, mari kita pada sore hari ini saja kita sambil berdoa. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami di setiap hari yang sudah kami lalui sampai pada saat ini Tuhan. Engkau masih memberikan kami kekuatan, kesehatan. Kami percaya semua karena kasih dan kemurahan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Bapak pada saat ini kami akan mempersiapkan ibadah kami. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah semuanya jadi sesuai dengan seturut kehendak-Mu. Kami mau serahkan dari awal pertengahan sampai akhirnya ibadah kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu Bapak. Kami mau ambil alih tempat ini, biarlah atmosfer surgawi yang ada bersama-sama dengan kami. Kuasa Roh Kudus terjadi di tempat ini, urapan Roh Allah terjadi di tempat ini. Kami juga berdoa buat rekan-rekan kami yang masih dalam perjalanan. Engkau pimpin sertai mereka sehingga kami boleh bersama-sama di tempat ini. Kami datang memuji, mengagungkan Anak bersama. Terima kasih Bapak, terima kasih Allah Roh Kudus. Mari kita sama-sama yang siap masuk dalam ibadah kita pada saat ini. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan yang sudah kita
Ku
bersama-sama dengan kami. Biarlah kekudusan Tuhan melingkupi segala kehidupan kami. Biarlah kekudusan itu melingkupi hati dan pikiran kami. Dan biarlah pada saat ini Tuhan, firman-Mu yang akan Engkau sampaikan itu sanggup untuk mengubahkan kami. Berikan kami pengertian untuk dapat memahaminya Tuhan. Berikan kami kekuatan untuk dapat menyelami isi hati-Mu. Biarlah kehendak-Mu Tuhan Kau nyatakan di atas kehidupan kami. Berkati setiap mereka jemaat-Mu yang di tempat ini, bahkan mereka yang melihat mengikuti melalui live streaming Tuhan. Engkau menjamah hati mereka. Sebab kami percaya Tuhan, firman Allah, firman-Mu sanggup mengubahkan hati kami, memberikan kami kekuatan yang baru, memberikan kami pengharapan, dan memberikan kami semangat. Roh Kudus bekerja atas kita semua, atas kami, atas mereka yang mendengarkan sabda Allah, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, jemaat Tuhan, silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, senang bisa ketemu dengan saudara semua sore hari ini. Oke, tema kita pada hari ini, minggu ini, yaitu bukan soal pertemuan tapi hubungan. Mari kita semua katakan sama-sama, bukan soal pertemuan tapi hubungan. 3, 2, 1. Bukan soal pertemuan tapi hubungan. Oke, jadi kita kumpul, hadir, itu bukan sebuah hanya sekedar pertemuan, tapi ada hubungan. Makanya kita akan belajar tentang hal itu. Kita akan mendengarkan bagaimana Tuhan mau kita itu berhubungan dengan Dia, kita berhubungan dengan jemaat, dan kita berhubungan dengan dunia. Itu yang Tuhan mau untuk kita semua. Saudara-saudara, pernah tidak saudara menghadiri sebuah rapat sekolah yang dimana saudara mewakili orang tua saudara untuk pertemuan adik-adik saudara yang di sekolah? Mungkin ada yang pernah mengikuti rapat itu sebagai wali murid di sekolah? Pernah? Atau mungkin rapat-rapat yang lainnya? Tahu tidak saudara? Ketika mungkin saudara ada di tempat rapat itu, pertemuan itu, saya katakan itu adalah pertemuan, seringkali kita rasa bosan, betul tidak? Jenuh? Lama sekali. Saya pernah seperti itu. Bukan cuma pernah, berkali-kali. Saya mewakili adik saya waktu di SMP, waktu di SD, saya mewakili orang tua saya sebagai wali di sekolah. Saya duduk paling belakang, menghadiri sebagai orang tua murid. Saya merasa jenuh. Kemudian saya bertanya, kenapa ada perasaan bosan ketika di dalam pertemuan? Kenapa ada rasa jenuh di dalam pertemuan itu? Tahu tidak saudara? Kenapa saya ketika kita bertemu di rapat, di pertemuan-pertemuan yang lain, tanpa terkecuali di dalam gereja kita rasa jenuh? Mengapa? Karena kita tidak terhubung. Itu pertanyaan. Sorry, itu jawaban. Kenapa ketika kita menghadiri rapat, pertemuan, kita bosan, kita jenuh? Karena kita tidak terhubung dengan pembicara ketika kita menghadiri rapat wali murid. Ya kan? Wah, pembicara tidak kenal siapa kita, dan kita pun tidak kenal dia siapa. Dan kita pun tidak mengenal orang di dalam pertemuan itu, di dalam gedung itu. Jadi seringkali itu penyebab kenapa kita bosan dan jenuh di dalam pertemuan, karena kita tidak terhubung. Di dalam gereja pun seperti itu, saudara. Saudara, tapi seperti ini. Pernah tidak saudara itu duduk bertemu dengan teman? Ya, bisa 1 orang, bisa mungkin 2, 3, 4 orang, ngobrol, bicara, kasihkan bicara. Tapi kita tidak bosan ngomong dengan teman. Tidak lihat jam, ternyata sudah jam 12 malam. Pernah seperti itu? Kenapa? Kamu tidak bosan ngomong dengan teman? Karena terhubung, pembicaraan terhubung, komunikasi nyambung. Biar jam berapapun
istilahnya orang pagi baru mau pagi. Kemarin berapa hari lalu, Nari datang, waktu dia datang ke pastorik saya lihat jam 5 dia datang. Ya datang sedikit lah. Dia ngobrol dengan kayu. Tidak pernah keluar kamar. Jam 7 saya sudah masuk baca buku di luar, saya ke kamar depan. Jam 8. Apa yang mereka bicarakan? Saya pun tidak tahu. Jam 9. Bayangkan. Kenapa saudara-saudara? Karena mereka terhubung satu dengan yang lainnya. Jadi kunci jawabannya di situ. Kalau saudara di dalam pertemuan terhubung satu dengan yang lainnya, tidak ada kata bosan. Dan jangan di dalam pertemuan, apalagi di dalam rumah ibadah. Orang-orang yang aktif dalam pertemuan termasuk di dalam pertemuan ibadah, belum tentu dia memiliki hubungan yang baik dengan pemimpin pertemuan dan juga dengan orang yang di dalam gedung itu. Jadi bukan soal berapa banyak kita bertemu satu dengan yang lainnya, bukan berapa banyak dan berapa sering kita berkumpul di dalam ibadah. Pertanyaannya saudara, apakah kita terhubung satu dengan yang lainnya? Coba kita terhubung tidak? Orang yang terhubung satu dengan yang lainnya, pertemuan mereka bukan hanya sekedar pertemuan. Di situ ada ikatan emosional. Pertemuan itu tidak bisa dikatakan ada sebuah hubungan, karena seringkali kita masuk dalam pertemuan dan kita tidak kenal satu dengan yang lainnya. Saya pernah sampaikan bahwa dulu saya dalam setiap hari minggu saya ibadah bisa 3 kali. Jam 6 pagi di gereja A, jam 9 pagi, jam 10 pagi di gereja B, jam 7 malam di gereja C. Pertanyaannya, saya terhubung dengan Tuhan, capek. Mungkin ada 2-3 tahun saya seperti itu. Kayu bilang, Paps, kamu bawa saya kemana sebenarnya? Ketika kita mencoba menyenangkan hati orang untuk bertemu, kau akan capek. Satu waktu, ada satu titik di mana kau akan berhenti mengikuti Tuhan. Kau akan berhenti berhubungan dengan orang itu. Bukan berhubungan, kau berhenti bertemu dengan dia. Kenapa? Karena tidak ada sebuah hubungan yang mengikat sebuah emosional. Jadi sebuah hubungan itu melibatkan seluruh lapisan emosional, melibatkan perasaan kita. Ini yang disebut dengan keintiman, saudara-saudara. Jadi keintiman itu ada sebuah ikatan perasaan kita satu dengan yang lainnya. Seperti anak-anak muda, kalau 1 minggu, 2 minggu, sebulan tidak ketemu pacar, kita katakan saya galau. Kenapa? Ada ikatan emosional. Dengan Tuhan kita seperti itu, saudara. Bukan seberapa banyak kita berdoa dalam 1 hari. 1 hari 2-3 jam, 1 hari 2-1 jam. Kau terhubung tidak dengan Tuhan? Itu dia. Tiap hari nyanyi lagu-lagu rohani, terhubung tidak kita dengan Tuhan? Saya pernah pergi ke satu daerah itu desa, ada rumah warga, ada keyboard dan banyak orang lagi main musik. Mereka menyanyikan lagu-lagu rohani. Ini Yesus kekasih jiwaku, dan banyak juga lagu-lagu yang lain. Tapi sorry, cap tikus di atas keyboard tidak terhubung dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya menjauh daripada. Tuhan menginginkan kita dalam pertemuan ibadah. Tuhan menginginkan kita ketika kita berdoa, hati kita itu terkoneksi dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Saudara, saya banyak melihat mengapa banyak orang-orang Kristen dahulu mereka dipakai Tuhan secara luar biasa, tetapi tiba-tiba mereka hilang. Mereka redup hubungan dengan Tuhan. Saudara, kalau kita mencoba untuk memuaskan emosi kita, memuaskan hasrat perasaan kita dengan pelayanan, satu titik kita akan tinggalkan pelayanan itu. Ingat, emosional kita, perasaan kita hanya bisa dipenuhi itu di dalam hadirat Allah, dan yang kedua di dalam keluarga. Kita tidak bisa mencari kepuasan itu di luar. Tidak bisa, saudara. Satu waktu kita akan capek dan kita akan berhenti ketika kita mencari kepuasan itu di luar.
ditanya, ini mana dua temanku? Teman siapa ini? Pastor bertanya, anak siapa ini? Katanya, temannya siapa? Itu penting sekali saudara. Kita harus berhubung dengan Tuhan. Jadi ada sebuah ikatan emosional yang tidak bisa dipisahkan antara hati kita. Saudara, kalau kita tidak bisa jujur dengan perasaan kita, sehingga kita menampilkan sesuatu yang bukan siapa kita sebenarnya. Saudara ingat, ada difilmkan kisah nyata kapal Titanic. Kenapa dia bisa hancur? Padahal yang pembuat kapal Titanic itu mengatakan bahwa kapal ini tidak bisa tenggelam. Siapa yang bisa tenggelamkan kapal Titanic? Gunung es. Tapi yang dia tabrak bukan permukaan, tapi di bawah permukaan 90% yang paling besar. Ingat, yang menguasai perasaan kita 90% alam bawah sadar kita. Kita harus bisa menyelami, melihat di dalam diri kita siapa kita sebenarnya di dalam Kristus. Izinkan Tuhan. Sehingga kita itu sudah berkata seperti ini. Saya sudah mengizinkan Tuhan untuk menyelidiki hatiku. Sehingga ada lagunya. Selidiki aku, lihat hatiku, ujilah aku Tuhan. Tapi pertanyaan, kenapa masih ada kepalsuan di dalam diri kita? Sebenarnya kita merasa kita sudah melakukan Tuhan untuk menyelidiki hati kita, tapi sebenarnya kita belum melakukan sama sekali. Makanya seringkali kita tidak bisa jujur dengan perasaan kita. Kita tidak bisa jujur perasaan kita dengan Tuhan. Kita tidak bisa jujur perasaan kita dengan orang lain. Saudara, istri saya mengatakan seperti itu tentang penyembahan. Kami sharing tentang penyembahan kemarin di gereja. Ternyata ketika kita lagi makan, banyak hal yang bisa dibahas di gereja makan. Jadi kalau mau ngobrol lebih asik memang di gereja makan sambil makan. Saya cuma bilang, misalkan dengan istri saya seperti itu dengan kayu. Saya hanya banyak belajar itu dari Daud. Bagaimana Daud mengalami keintiman menyembah Tuhan. Saya tidak meniru orang lain. Saya melihat kisah Daud tidak Alkitab. Daud jujur, apa adanya dia terbuka dengan Tuhan. Ketika dia di padang gurun, dia mengatakan, seperti tanah gersang, demikian jiwaku kering merindukan air. Seperti rusa merindukan air. Daud pergi bersembunyi ke gunung, dia katakan, Tuhan gunung selamat aku, Tuhan gunung batuku. Ketika dia di medan perang, Daud berkata, Tuhan pelindungku, kota bentengku, Tuhan apa di sana? Apa yang Daud lihat? Dia menggambarkan tentang Tuhan, tentang perasaannya. Kita harus seperti itu, saudara. Harus jujur di hadapan Tuhan. Kita lihat dulu kisahnya. Mazmur 63. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Mazmur pasal 63 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Sudah dapat semua? Oke, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Mazmur Daud. Ketika ia ada di padang gurun Yehuda, ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tidak berair. Jadi saudara-saudara, Daud ini orang yang paling dekat di hati Allah. Kenapa dia orang yang paling dekat di hati Allah? Padahal 2 minggu lalu dan minggu kemarin kita sudah bahas bahwa Henok bergaul akrab dengan Tuhan, Nuh bergaul karib dengan Tuhan. Tetapi Daud, Allah berkata, Daud berkenan di hati Allah. Hanya ada 2 orang yang berkenan di hati Allah dalam firman Tuhan yang dicatat. Yang pertama Daud, terus yang kedua Yesus. Amin, saudara-saudara. Ketika Yesus dibaptis dan dia keluar dari air, datang Roh Kudus yang menyerupai burung merpati, dan Allah berfirman, bersuara, berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ketika kita jujur dengan perasaan kita, ketika kita membangun keintiman kita dengan Tuhan, oh betapa bangganya Tuhan, dan dia berkata dengan kita, ini anak yang kukasihi, aku berkenan kepada.
Aku berkenan kepadanya. Daud itu seorang yang dekat dengan hati Tuhan. Daud, kenapa dia dekat dengan hati Tuhan? Karena Daud itu orangnya jujur. Daud jujur dengan perasaannya. Bukan hanya ketika Daud senang dia mengatakan puji Tuhan, bukan. Bahkan ketika Daud sedih, Daud pun berkata. Kita baca Mazmur pasal 1 sampai terakhir, saudara-saudara. Semua keluhan Daud ada di situ. Ketika Daud berada di padang gurun, ayat yang pertama, di padang gurun Yehuda, itu adalah sebuah tempat yang kering, tempat yang tandus. 3 hari kita di situ. Jadi kan kering gitu, tanpa air, tidak ada orang, hanya ada ular bulu, ada kalajengking. Gurun itu berbicara tentang kematian, saudara-saudara. Berbicara tentang tidak ada kehidupan. Tetapi ketika Daud ada di padang gurun, yang dia cari bukan air, dia cari Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang bisa memuaskan masalahnya. Karena kita berpuasa 21 hari, 3 hari, 1 hari, kita merasa haus. Coba baca Alkitab. Haus enggak? Karena Yesus itu berkata, manusia tidak hidup dari roti biasa, tetapi dari saja firman yang keluar dari mulut Allah. Itu luar biasa. Ketika Daud berada di padang gurun, tempat yang kering, Daud menggambarkan kerinduan hatinya. Dia merindukan air, saudara. Tapi dia lebih merindukan Tuhan. Dan dia katakan, Tuhan, jiwaku haus. Pernah tidak saudara jujur di hadapan Tuhan? Pernah tidak saudara jujur dengan perasaanmu ketika kau mengalami kegagalan? Banyak orang curhatnya di sosmed. Ketika kita curhat di sosmed, saudara, kita marah di sosmed, kita mengeluh di sosmed, itu cuma membuka aib kita. Dan betapa sekarang kita malu saat dunia melihat tentang kejelekan kita. Daud menggambarkan kerinduan hatinya, jiwanya kepada Allah, seperti tanah yang kering, tanah yang tandus tanpa air. Pernah lihat tanah yang kering itu retak-retak. Jadi hati kita tanpa Tuhan retak-retak, saudara. Engkau tanpa pacarmu 1 hari, retak-retak juga. Rindu dengan baby, honey. Tidak salah. Saya akan bahas nanti tentang hubungan pasangan. Setelah saya akan bahas bagaimana kita hubungan intim dengan Tuhan, saya akan bahas lagi hubungan kita tentang sesama kita, dan saya akan bahas tentang hubungan yang kudus. Dan setelah ini kita akan banyak berbicara tentang hubungan sampai kita benar-benar merdeka di dalam hubungan yang sehat. Nah, itu bagus sekali. Jadi Daud berkata, jiwaku haus kepada Allah. Bukan cuma jiwanya. Jiwa itu bicara tentang perasaannya, tentang kehendaknya. Tapi dikatakan tubuhnya pun haus. Tubuhnya rindu. Seperti kita rindu dengan pasangan kita. Pernah tidak saudara mengatakan, Tuhan saya rindu, ku rasakan kasih-Mu. Kita rindu dengan kediaman. Saya ketika berada dalam lagu sendiri, saya bisa nangis, bisa merindukan bagaimana setiap hari, setiap waktu. Kenapa saudara? Saya sadar banyak kepalsuan dalam hidup. Ketika kita ada di hadirat Tuhan, saya mau sampaikan pertemuan kita dengan Tuhan itu bukan cuma sekali. Sekali itu pertobatan, kita diselamatkan. Tapi kita harus bertemu dengan Tuhan setiap hari untuk melenyapkan setiap semua hal yang tidak baik dalam hati kita. Seperti gunung es itu nampak di permukaan itu indah, saudara. Tapi 90% di bawah paling besar itu mematikan banyak kapal yang lewat. Ingat Titanic lewat, para pengunjung menilai gunung es begitu bagus. Mereka tidak tahu bahwa ada ancaman di bawah. Seringkali perasaan di dalam hati kita itu mengancam kita. Makanya yang berbahaya itu dalam diri kita, saudara, kalau tidak diselesaikan. Kalau kita tidak jujur dengan Tuhan. Makanya Salomo berkata begini, jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan. Hati ada di mana? Hati ada di dalam, saudara. Hati kita harus melihat yang paling dalam di hati kita. Siapa kita sebenarnya? Jangan sampai kita, Shalom, selamat malam, tapi hati kita mau bunuh dengan itu akan menghancurkan sebuah hubungan. Shalom,
memberikan sebuah senyuman yang benar-benar tulus dari hati kita, bukan senyuman palsu. Adakah hari-hari ini saudara merindukan kehadiran, merindukan hadiratnya, merindukan kekudusannya? Mungkin kita akan berkata, bingung saya, apa saya ngomong sama Tuhan? Apa yang kau rasa dalam hati? Engkau kecewa karena orang cerita dengan Tuhan. Engkau rasa frustasi, cerita sama Tuhan. Saya sering kali seperti itu, saudara-saudara. Ada pergumulan, ya banyak. Dengan gereja ada, keluarga ada. Saya biasa sharing dengan gayu, solusi pun tidak ada. Saya masuk, nah itu kita. Saya tidak tahu sudah ada berapa tiap itu air menetes di dalam kita itu. Itu adalah sebuah saksi bisu. Apa yang saya lakukan, saudara? Kadang sampai satu jam saya tidak berkata apa-apa dengan Tuhan. Saya itu hanya bisa menangis di hadapan Tuhan. Sebab saya tahu dan Tuhan berkata, Yesus Allah kita itu mengerti bahasa air mata kita, saudara. Kita menangis, Roh Kudus pun menyingkapkan perasaan kita kepada Allah sebelum Tuhan kita. Saya kalau marah dengan orang, saya bisa di dalam hadirat Tuhan. Tuhan, saya marah dengan Tuhan. Saya jengkel dengan Tuhan. Saya luapkan semua marahku. Tuhan, saya kecewa, saya capek Tuhan. Lihat dia. Tapi saya bersyukur Tuhan. Saya bersyukur dengan dia. Tuhan berkati dia dan berikan dia. Solusi dapat? Tidak. Habis itu solusinya tidak ada. Tapi satu yang saya dapat, hatiku Tuhan tenangkan. Jadi ketika lihat itu orang, itu yang saya katakan kita mati rasa. Mati rasa bukan berarti kita tidak punya perasaan. Itu orang mungkin bisa buat jengkel kita, tapi ketika kita diam di hadirat Allah, jengkelnya mungkin 1-2 detik, 3-4-5 detik, kita fight, kita tenang saja. Banyak hal yang bisa buat kita kecewa, saudara. Banyak. Makanya tahun ini kita harus evaluasi kembali hubungan kita dengan Tuhan. Tuh, saudara, kalau lihat banyak bencana di mana-mana, sampai dia tahun 2008 itu gempa terakhir, mungkin 10 tahun lagi baru ada gempa. Ternyata tidak. Baru 2-3 tahun ada lagi gempa, ada lagi bencana alam, ada lagi banjir, ada lagi longsor. Kita mau kemana? Tuhan tempat perlindungan kita. Tanpa Tuhan sedikit-sedikit kita panik, saudara. Kita lihat sesuatu kita takut, kita panik. Di dalam Tuhan tidak ada ketakutan. Ingat, takut dengan panik berbeda. Takut, semua orang takut kita kena corona. Tapi kalau panik itu beda lagi. Saya juga takut, tapi bukan ketakutan. Ketakutan beda. Dia sakit. Contohnya saya ada corona. Saya juga takut dengan dia. Tapi kalau sebab begini, ada tetangga kita 200 meter kena corona. Kita mau pergi ke kios sebelah sana dan kita takut keluar. Itu ketakutan. Sakitnya di sana, masih ke virus jalan ke sana. Kita mau ke sana dan kita ketakutan. Bisa kita mau keluar rumah, pergi ke kios. Kiosnya cuma 10 meter. Yang sakit 200 meter sebelah sana kita takut keluar. Itu ketakutan. Itu ketakutan Tuhan. Coba kita lihat logika kita secara. Itu kan penerjemahan Roh Kudus itu. Dengan logika pun kita harus tahu sakitnya bisa, tapi kita takut. Bahkan mungkin kita di dalam rumah pun takut. Kejadian saya dulu di teras, corona datang jalan-jalan. Dan sudah penting sekali kita jujur di hadapan Tuhan. Jujur sejujurnya. Daud dikejar-kejar oleh Saul. Bahkan Daud sampai pura-pura gila. Dia dikejar-kejar Raja Saul. Dia pergi ke Raja Filistin. Apa yang dia lakukan? Dia pura-pura kayak orang gila. Dia buang-buang mudahnya. Daud sempat frustasi dengan masalahnya. Dan dia jujur di hadapan Tuhan. Dan dia katakan, Tuhan, kenapa kau meninggalkanku, Tuhan? Bukan kau melantikku sebagai raja, tapi kenapa ini benar? Daud jujur di hadapan Tuhan. Tuhan, orang yang makan bersama-sama dengan aku
saya bersyukur. Cerita, Tuhan saya jengkel, saya marah, Tuhan saya kecewa, Tuhan saya capek. Tuhan. Cerita dengan Tuhan. Tuhan mau melihat kejujuran hati kita, saudara-saudara. Untuk membangun sebuah keintiman dengan Tuhan dibutuhkan perasaan yang jujur, sejujur-jujurnya. Bahkan mungkin di saat engkau tidak bisa percaya dengan Tuhan, katakan, Tuhan saya tidak bisa percaya dengan Engkau hari ini, tapi saya butuh kasih karunia Tuhan buat saya bisa percaya lagi. Banyak orang bertahun-tahun melayani, sampai ada satu band itu yang punya pemain drum, dan dia mengatakan, saya keluar dari band ini dan saya keluar dari kekristenan. Dia semua penginjil dari musik. Dia meninggalkan Tuhan. Saya tahu kenapa. Tapi menurut saya mungkin hubungan dengan Tuhan. Hal-hal yang dia sebutkan tidak kejujuran. Saudara, kalau kita tidak jujur di hadapan Tuhan, satu waktu kita akan tinggalkan Dia dengan berbagai macam alasan. Bahkan tanpa alasan kita akan tinggalkan Tuhan. Kita capek dengan segala kemunafikan kita di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan terus tunggu kita. Bahkan mungkin ketika di akhir hidup kita di dalam peti pun sampai menghembuskan nafas terakhir kita, Tuhan tetap tunggu kita kalau kita mau bertobat. Tapi jangan menunggu nafas terakhir, lebih baik sebelum mati bertobat memang itu. Karena banyak hal-hal yang tidak, jangan sampai kita lewati dengan Tuhan. Kita butuh kasih karunia Tuhan supaya kita bisa mempercayai Tuhan di masa-masa sulit, bahkan di saat-saat yang tidak menentu ini. Ketahuilah saudara-saudara, ketika saudara jujur, kejujuran hatimu kepada Allah itu akan menyembuhkan setiap luka. Saya sangat percaya sekali, karena saya sudah alami. Saya masuk di tempat ini, duduk di altar ini, ambil gitar, saya berdoa, saya jujur di hadapan Tuhan. Solusi tidak ada, tapi Tuhan menyembuhkan hatiku. Banyak hal bisa membuat luka dan kecewa. Ketika kita jujur, Tuhan akan menyembuhkan setiap luka kita. Tuhan akan memulihkan hati yang hancur. Tuhan menguatkan hati yang rapuh. Bahkan ketika kita Tuhan hadir untuk memberikan sebuah harapan. Jangan kau rapuh dengan Tuhan. Ketika kau melangkah, Tuhan jalan tidak. Bicara dengan Tuhan. Seperti kau bicara dengan temanmu yang di sampingmu. Saya ragu. Bagaimana ini? Tuhan dengar dan Tuhan kasih solusi. Tuhan akan kuatkan hati kita untuk melangkah. Jadi saudara, ini penting sekali. Saudara harus dengar, perubahan itu datang melalui kejujuran. Sekalipun kejujuran itu terkadang sakit sekali, sangat sakit. Tapi butuh kejujuran untuk kita bisa berubah. Bukan cuma jujur, tapi kita terbuka dan kita mengatakan Tuhan saya rapuh. Di hadapan Tuhan kita rapuh. Kita butuh kejujuran itu. Ayat 7 masih di pasal 63. Mazmur 63 ayat 7. 7 8 9. Saya akan bacakan. Saudara perhatikan. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, ketika tidur pun Daud itu galau. Dia merindukan Tuhan di tempat tidurnya. Banyak ketika kita menghadapi masalah saudara, tengah malam itu kita akan bangun dan memikirkan masalah kita, sehingga kita tidak bisa tidur. Saya mau sampaikan bersama kamu semua, jemaat Tuhan. Banyak orang mengalami insomnia. Kamu tahu kenapa insomnia? Itu bukan insomnia biasa. Orang kalau cuma satu hari larut malam tidak tidur sanggup wajar. Tapi kalau sudah bertahun-tahun, berbulan-bulan, jam 1 jam 2 malam tidak bisa tidur, periksa di dalam hati. Ada yang harus diselesaikan. Mungkin kau teringat masalah-masalah di masa lalu yang tidak bisa terselesaikan, beban-beban pikiran itu harus diselesaikan. Bahkan mungkin ada hal-hal yang lain harus diselesaikan. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan kau sepanjang kawal malam, sungguh kau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorak. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Saudara, ketika kita jujur di hadapan Tuhan, jiwa kita, perasaan kita itu dekat kepada Tuhan. Hati kita dengan Tuhan connect. Ketika kita jujur, ya kan? Dan akibatnya ialah kita akan mendapatkan sebuah pertolongan. Saudara akan melihat itu pasti. Engkau akan melihat pertolongan dari Tuhan, karena Tuhanlah sumber pertolongan kita. Kita mau berharap dengan
Luar biasa. Jadi saudara, jangan jadikan semua pertemuanmu dengan Tuhan yang begini. Ketika kita menjadikan sebuah pertemuan doa, ya kan 4 poin yang pernah saya bahas, doa, puasa, pujian, penyembahan, baca firman, kita hanya jadikan sebuah pertemuan rutinitas, kita tidak dapat apa-apa. Jadi itu sebuah kebutuhan. Kalau kita tahu itu butuh, Tuhan kita butuh, tanpa disuruh, kita akan terhubung, terkoneksi dengan Tuhan. Saudara, pernah tidak saudara disuruh cari uang? Bangun pagi untuk kerja atau kampus, ada yang kasih bangun? Mungkin awalnya kita dikasih bangun alarm. Mungkin awalnya waktu kita dikasih bangun, kamu besok kampus. Kamu mau kerja, kenapa tidak bangun? Tapi karena terbiasa dilatih, bahkan tanpa disuruh kita cari uang, kita akan cari uang sendiri. Ya kan? Uang. Belajar tanpa disuruh. Di dalam pikiran kita sudah disetting. Jam 6 harus bangun, jam 5 harus bangun. Karena jam 7, jam 8 harus pergi kerja. Jam 8 harus pergi kampus. Pulang jam 5. Bawa uang. Akhir bulan. Bukan awal bulan, masa baru kerja dapat uang. Kecuali berkat dari Tuhan. Jadi kita tidak akan capek mengejar hadirat Tuhan sampai kita benar-benar tinggal di dalam Tuhan. Jadikan Tuhan itu sebuah kebutuhan prioritasmu, saudara. Ketika Tuhan prioritasmu, sama sampaikan Tuhan itu dikatakan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi. Jadi Tuhan mau kita menikmati kasih karunia itu bukan nanti di surga. Ketika kita masih di bumi, Tuhan mau pekerjaan kita diberkati. Tuhan mau hubungan kita, orang tua, saudara, teman, jemaat, gembala diberkati. Kemanapun kau pergi, kau jadi garam terang dunia, kau menjadi berkat bangsa-bangsa. Dengan cara bagaimana? Terhubung dengan yang punya sumber hidup ini. Amos katakan, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Banyak orang cari uang semuanya, supaya hidup, dapat uang tetap mati. Itu Amos pasal 5 atau pasal 6 dikatakan, cari Tuhan maka kamu akan hidup, saudara. Kalau kamu berusaha untuk cari kehidupan, tapi Tuhan dulu buat kehidupan. Kalau kita tetap mementingkan kehidupan kita tanpa Tuhan, kita akan lelah dan kita akan capek. Jangan sampai frustasi bunuh diri. Ya kan? Kamu lihatlah di media sosial itu, buka Google, yang banyak bunuh diri itu siapa? Bukan orang miskin, orang kaya. Yang banyak bunuh diri, overdosis, gantung diri, lompat dari gedung tinggi. Kenapa? Frustasi, uang banyak. Tapi kenapa bisa frustasi? Tidak terhubung dengan yang punya sumber. Pastikan tahun ini, mulai dari awal tahun ini, saudara, bangun hubungan kembali dengan Tuhan. Tidak ada kata-kata. Tuhan itu selalu untuk kita. Kapan saja dan di mana saja kita bisa terkoneksi dengan Tuhan. Hanya saudara balik berdiri, kita akan berdoa. Saya akan berdoa. Dalam nama Yesus, Bapa, kami butuh kasih karunia untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kami butuh kasih karunia. Malam hari ini, curahkanlah Tuhan, curahkan urapan, curahkan kuasa bagi setiap jemaat-Mu Tuhan, bagi setiap mereka yang mendengarkan firman ini. Biarlah firman ini Tuhan menjadi sebuah kerinduan di dalam hati mereka untuk terus mencari dan mencari, untuk terus tetap tinggal dan tetap tinggal di dalam hadirat-Mu. Sebab hanya di dalam hadirat-Mu, hanya ketika kami terhubung dengan Engkau, hati kami tenang, hati kami damai, hati kami diperbaharui. Kasih-Mu dalam mengalir di dalam hati kami Tuhan, mengalir dan terus mengalir seperti air yang tidak pernah berhenti, mengalir di hati kami, memenuhi hati kami, membasahi hati kami, dan menyegarkan jiwa tubuh roh kami Tuhan. Terima kasih Bapa, firman-Mu ubahkan Tuhan untuk kami semua. Ubah kami Tuhan melalui firman-Mu.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Roh Kudus terus bekerja di hati setiap mereka yang mendengarkan firman-Mu Tuhan.